semuanya, saya Adelina Tasya dengan NIM 24050910002. Halo, perkenalkan saya Selin Denila Iya dengan NIM 24050091018. Halo, nama saya Eudia Beatrix Bornenggolan dengan NIM 24050910030. Halo semua, saya Intan Siregar dengan NIM 24050091066. Halo semuanya, saya Rahel Carolina Siregar dengan NIM 24050910074. Halo, perkenalkan nama saya Yostin Rai Pasiburian dengan NIM 24050091006. Baik teman-teman, di sini saya Intan Lestari akan menjelaskan operasi penjumlahan dengan notasi sigma. Penjumlahan dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu sigma, yang berarti jumlah dari. Notasi ini digunakan untuk memberitahu bahwa bilangan yang tertera merupakan hasil dari penjumlahan dari beberapa bilangan yang tersedia. Untuk itu, secara umum, rumus penjumlahan dengan notasi sigma adalah sebagai berikut. Sigma XI, I sama dengan 1 sampai N, di mana XI adalah bilangan ke I merupakan bilangan awal, dan N merupakan batas. Nah, dalam penjumlahan dengan notasi sigma ini, ada 3 tata cara pengerjaan, yaitu yang pertama, penggunaan sigma dalam penjumlahan yang melibatkan perkalian dengan sekumpulan angka sama besar, atau tetap, disebut juga dengan konstanta, sama dengan menjumlahkan seluruh variabel terlebih dahulu. Kemudian, mengalihkan hasilnya dengan konstanta. Rumusnya adalah sebagai berikut. Sigma K XI, I sama dengan 1 sampai N, sama dengan K dikali Sigma XI, I sama dengan 1 sampai N. Contoh soal yang pertama. Jika diberikan barisan bilangan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4 dengan konstanta adalah 5, maka untuk menyelesaikannya dengan tata cara yang pertama adalah 5 dikali 2 tambah 5 kali 3 tambah 5 kali 4 sama dengan 5 kali 2 tambah 3 tambah 4, yaitu 45. Untuk tata cara yang kedua, yaitu penggunaan sigma dalam penjumlahan serangkaian bilangan-bilangan yang mewakili variabel yang sama besar, sama dengan mengalihkannya dengan bilangan konstanta tersebut. Rumusnya adalah sigma K I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma N kali K I sama dengan 1 sampai N. Contohnya, jika diberikan barisan bilangan konstanta X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 5, dan X3 sama dengan 5, maka untuk menyelesaikannya menurut cara yang kedua, 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 3 kali 5, yaitu 15. Untuk tata cara yang ketiga, penggunaan sigma dalam operasi bilangan dari dua variabel akan sama dengan mengoperasikan variabel masing-masing terlebih dahulu. Kemudian, mengoperasikan hasil tiap variabel terhadap satu sama lain. Rumusnya adalah sigma xi plus minus yi, I sama dengan 1 sampai N, sama dengan sigma xi, I sama dengan 1 sampai N, plus minus sigma yi, I sama dengan 1 sampai N. Contoh soal. Misal diketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 7, X4 sama dengan 9, dan Y1 sama dengan 8, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 4, Y4 sama dengan 3. Maka, untuk menyelesaikan soal ini menurut cara yang ketiga, yaitu dalam kurung 3 tambah 8, tambah 5 tambah 6, tambah 7 tambah 4, tambah 9 tambah 3, sama dengan 45. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara menghitung penjumlahan notasi sigma menggunakan aplikasi Excel. Nah, di Excel kita bisa menggunakan fungsi sum untuk menghitung penjumlahan notasi sigma. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data-data untuk variabel X1 sampai dengan X5 itu ada di sel F2 sampai F6. X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 8, dan X4 sama dengan 6, serta X5 sama dengan 3. Untuk K-nya adalah 10, yaitu ada di G2. Sekarang kita lihat soal A, yaitu tentukan sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai 5. Nah, di sini XI adalah dari F2 sampai X5-nya itu ada di F6. Sehingga untuk menentukan hasilnya itu fungsi sum, buka kurung F2, kemudian F6, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya 29, yaitu 7 tambah 5, tambah 8, tambah 6, tambah 3, sama dengan 29. Nah, sekarang untuk soal yang B, tentukan hasil dari sigma KXI, di mana I sama dengan 2, dan batasnya adalah 5.
Nah, untuk ini kita perhatikan di sini I sama dengan 2. Berarti kita mulai dari X2, yaitu 5. Tinggal masukkan fungsi sum, buka kurung, dari F3, lalu F6. Tutup kurung. Nah, di sini kita perlu mengalihkan variabel X ke konstanta, jadi kita tinggal tekan Shift 8, kemudian klik sel G2. Nah, seperti ini, tinggal Enter. Maka hasilnya menjadi 220. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembulatan angka. Pembulatan merupakan kegiatan menaksir suatu nilai menjadi nilai yang berbeda namun dekat. Dapat dilakukan melalui pembulatan ke atas maupun ke bawah. Dalam statistik, pembulatan sangat membantu dalam penyederhanaan hitungan dan pencatatan data saat data akan dilaporkan. Dalam pembulatan, ada 3 aturan yang dapat diikuti untuk menghasilkan nilai yang dihitung mendekati nilai yang sebenarnya, yaitu aturan yang pertama, ketika angka yang posisinya paling kiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka yang mendahulunya tidak berubah. Aturan yang kedua, ketika angka yang posisinya paling kiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka berbobot bukan 0, maka angka yang mendahulunya ditambah 1. Aturan yang ketiga, ketika angka yang posisinya paling kiri dari angka yang harus dihilangkan bernilai sama dengan 5 dan tidak diikuti angka berbobot, maka jika angka yang mendahulunya ganjil akan bertambah 1, dan jika angka yang mendahulunya genap akan tetap. Sekarang kita akan melihat contoh soal tentang pembulatan angka. Bulatkanlah nilai-nilai di bawah ini menjadi 2 angka. Yang pertama, 8,6512. Jika dibulatkan akan menghasilkan nilai 8,7. Karena angka yang paling kiri yang harus dihilangkan adalah 5, yang kemudian diikuti angka berbobot. Yang kedua, 9,5507. Jika dibulatkan akan menghasilkan nilai 9,6. Karena angka yang paling kiri yang harus dihilangkan bernilai 5 dan didahului angka ganjil. Baik teman-teman, di sini saya Rahel akan melanjutkan mengenai komponen tabel distribusi frekuensi dan penyusunannya. Nah teman-teman, secara umum tabel distribusi frekuensi mencakup beberapa bagian atau komponen yang menjadi penyusun dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, antara lain kelas, batas kelas, tepi kelas, nilai tengah kelas, interval kelas, dan frekuensi kelas. Saya akan menjelaskan mulai dari komponen pertama, yaitu kelas. Kelas ini adalah setiap kelompok dari nilai variabel yang dapat diselesaikan dengan cara mengkategorikan data yang telah didapat ke dalam kategori tertentu. Jumlah kelas dapat kita tentukan menggunakan formula K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan K merupakan jumlah kelas dan N merupakan jumlah data acak. Kemudian yang kedua adalah batas kelas. Jadi batas kelas merupakan segala nilai atau data yang memisahkan satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah teman-teman, dalam tabel distribusi frekuensi sendiri terdapat 2 klasifikasi batas kelas. Di antaranya batas bawah dari setiap kelas yang ditulis pada baris kiri interval kelas, dan yang kedua adalah batas dari setiap kelas yang ditulis pada baris kanan interval data. Batas kelas ini ditentukan sedemikian rupa agar pada kelas pertama dapat dimasukkan nilai terkecil dan pada kelas terakhir dapat dimasukkan data terbesar. Selanjutnya, tepi kelas. Tepi kelas dimaknai sebagai batas kelas yang tidak mempunyai kerenggangan untuk nilai tertentu antara satu kelas dengan kelas yang lain. Tepi kelas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tepi atas dari kelas dan tepi bawah dari kelas. Kelas dapat kita cari dengan bagi 2 hasil dari penjumlahan batas atas kelas pertama dan batas bawah kelas kedua teman-teman. Untuk yang keempat, ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas yaitu nilai min antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Maka untuk mendapatkan nilai tengah kelas, kita dapat melakukan dengan cara batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Selanjutnya adalah interval kelas atau luas kelas, yang berarti selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas dari kelas yang berkaitan, di mana penambahan antara interval kelas pada batas bawah suatu kelas akan menghasilkan perolehan batas bawah dari kelas berikutnya. Jika teman-teman ingin menentukan interval kelas, bisa menggunakan formula C sama dengan
R per K, di mana C adalah interval kelas dan R adalah range yang didapat dari selisih data terbesar dan data terkecil. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah total kemunculan dari suatu data atau berapa banyak suatu data yang terdapat dalam suatu kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, untuk dapat mengidentifikasi setiap tabel yang ada, terutama pada data yang cukup banyak, maka diperlukan keterangan dari nomor tabel. Yang kedua, mempunyai keterangan dari informasi data yang dapat berubah judul ataupun subjudul yang telah dirinci. Lalu yang ketiga, mengikuti pedoman pembuatan kelas yang efektif seperti halnya yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dan yang keempat, tidak memiliki kelas yang saling bertindih atau overlap, seperti contoh yang ada pada tabel. Lalu yang kelima, menghindari kelas yang tidak sama. Yang keenam, menghindari kelas terbuka. Lalu yang ketujuh, sumber data harus disebutkan, seperti contoh yang ada di tabel juga. Lalu, klasifikasi data distribusi frekuensi. Pertama, data kuantitatif atau numerikal. Distribusi frekuensi numerikal adalah suatu distribusi frekuensi yang berdasarkan kepada data-data kontinu atau berkelanjutan, yaitu serangkaian angka atau numerik tertentu. Contohnya, berikut disajikan data berat badan 40 siswa SD yang akan mengikuti olimpiade tingkat kabupaten. Dari data di atas, kita dapat menyelesaikan melalui rangkaian pertama, yaitu 1, N sama dengan 40. Nah, N di sini merupakan banyaknya data, yaitu 40. Lalu kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 6,3 dibulatkan menjadi 6. Lalu langkah yang kedua, C sama dengan XN kurang X1 per K sama dengan 39 dikurang 20 per 30, yaitu sama dengan 3,1. Langkah yang ketiga, data kelas berdasarkan hitungan jumlah kelas dan interval kelas. Nah, di situ ada tertera pada tabel. Langkah yang keempat, menentukan frekuensi kelas yang dapat dilakukan melalui turus. Menghitung turus sama halnya seperti kita lakukan pada biasanya, yaitu ada pada tabel. 2. Data kualitatif atau kategorikal. Distribusi frekuensi kategorikal adalah data yang berdasarkan kepada data yang telah dikelompokkan. Untuk membuat suatu distribusi frekuensi kategorikal, tidak diperlukan prosedur yang rumit layaknya frekuensi numerikal. Contohnya, berikut tabel data banyaknya mahasiswa Politeknik Negeri Medan di kelas AB 2B pada tahun 2025. Baik, di sini kita masuk ke bagian distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu distribusi frekuensi relatif dan kumulatif? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif itu adalah penyajian data dengan menyatakan frekuensi data dalam angka persentase dengan rumus FR sama dengan frekuensi pertama dibagi sigma F, yaitu total frekuensi dikali 100%. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif yaitu adalah total frekuensi yang dapat mencangkup jumlah frekuensi yang terdapat pada atas atau pada bawah suatu nilai tertentu dalam interval kelas. Nah, frekuensi kumulatif itu terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut. Telah disusun berat badan mahasiswa masing-masing kelas jurusan akuntansi yang dinyatakan dalam tabel frekuensi dengan 6 interval kelas, yaitu sebagai berikut. Yang ditanya yaitu kita buatlah distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi kumulatif relatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita masuk ke penyelesaian untuk nomor 1, yaitu distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif ini kita menggunakan rumus FR sama dengan frekuensi pertama dibagi sigma F, yaitu total frekuensi dikali 100%. Selanjutnya, untuk mencari distribusi frekuensi relatif dari kelas-kelas berikutnya, kita bisa lihat dari tabel di samping. Lanjut, untuk penyelesaian nomor 2, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi.
Nah, bisa kita lihat lebih jelasnya di kelas pertama yaitu 40 sampai 44, frekuensi pertama yaitu 5, maka frekuensi kumulatifnya tetap 5. Selanjutnya kita tambahkan saja yaitu frekuensi demi frekuensi untuk menghasilkan frekuensi kumulatif yang kita dapat lihat. Selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus FKR sama dengan frekuensi kumulatif relatif dibagi sigma F dikali 100%. Untuk penyelesaian pertama yaitu kelas 40 sampai 44 frekuensi 5, maka frekuensi kumulatif relatifnya itu 10%, di mana 5 dibagi 50 dikali 100%, 8 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 16%. Maka hasilnya akan ditambahkan dari frekuensi kumulatif relatif kelas pertama dan kedua. Maka hasilnya yaitu 26%. Begitu seterusnya sampai kelas 65 sampai 69. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari tabel di samping. Lanjut untuk nomor 4, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini, cara mencarinya digunakan dari tepi atas kelas. Nah, tinggal kita tambahkan saja sampai ke frekuensi terakhir. Bisa kita lihat dari tabel di samping ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 5, nah untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini digunakan tepi bawah kelas. Bisa kita lihat dari tabel berikut, yaitu untuk lebih dari 40 frekuensi yang terdapat yaitu seluruh frekuensi. Biar lebih jelasnya bisa kita lihat dari tabel di samping. Nah sekarang saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal distribusi menggunakan Excel. Nah, di sini terdapat soal yaitu data dari hasil nilai UTS mahasiswa semester 2 di Universitas Gadjah Mada. Ubahlah data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi, frekuensi relatif, kumulatif kurang dari, dan kumulatif lebih dari. Nah, di sini sudah diketahui ya, yaitu jumlah datanya ada 60, nilai tertinggi ada 94, nilai terkecil ada 60, range atau disebut dengan rata-rata ada 34, jumlah kelas yaitu 6,9, maka kita bulatkan menjadi 7, jumlah atau panjang kelas ada 4,9, maka kita bulatkan menjadi 5. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Berikut disajikan data dari hasil nilai UTS. Nah, untuk distribusi frekuensi kita menggunakan rumus counting. Untuk range pertamanya itu kita blok data dari hasil nilai UTS, lalu kita kunci dengan menggunakan F4. Setelah itu ketik tanda petik, lalu lebih besar sama dengan, nah lebih besar sama dengan itu kita masukkan dari kelas yaitu 60 sampai 64. Maka untuk range awalnya itu ada 60. Lalu buat tanda petik, koma lagi, lalu blok datanya lagi. Setelah itu kita kunci. Tanda petik lebih kecil sama dengan 64, range akhir. Nah, buat tanda petiknya lalu kita tutup kurung, tinggal enter. Lalu hasil frekuensinya dari kelas 60 sampai 64 yaitu ada 7. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah, sudah diketahui frekuensinya. Untuk mengetahuinya ini betul apa tidak, kita bisa langsung saja kita jumlahkan. Jumlahnya ini harus sama dengan jumlah data yang ada di sini ya, yaitu kita blok frekuensinya semua, lalu tutup kurung, enter. Maka jumlah frekuensinya ada 60, berarti pas ya, data yang ada di soal tadi, jumlah datanya ada 60. Oke, next kita masuk ke distribusi frekuensi relatif. Untuk distribusi frekuensi relatif ini, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan blok frekuensinya, lalu kita bagi dengan sum. Setelah itu buka kurung, blok seluruh frekuensinya. Nah, lalu kita tutup kurung, enter. Frekuensi relatifnya itu adalah 12%. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah, untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Buka kurung, blok pertama frekuensi, lalu diklik lagi frekuensi yang pertama, setelah itu tutup kurung. Nah, untuk di sini kita kunci yang di sini,
yang pertama, number 1. Oke, kita kunci dengan F4. Enter. Maka hasilnya 7. Kalau kita teruskan sampai akhir, dia akan berjumlah sendiri ke bawah, yaitu 7 ditambah 9, maka hasilnya 16. 7 ditambah 9 ditambah 10, maka hasilnya 26. Begitu seterusnya sampai menghasilkan nilai jumlah data 60. Nah, kita langsung masuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini, kita menggunakan rumus sum juga, yaitu langsung saja kita ketik sum, buka kurung. Nah, untuk itu kita masukkan seluruh frekuensi yang ada sini. Nah, sudah ada, lalu kita tutup. Jangan lupa kita kunci yang di sebelah kiri, yaitu 0, 10 menggunakan F4. Enter, maka jumlahnya adalah 60. Nah, langsung saja kita blok. Hasilnya akan seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah bentuk grafik batang yang menggunakan skala horizontal untuk merepresentasikan nilai-nilai data kelas dan skala vertikal untuk merepresentasikan frekuensi masing-masing nilai tersebut. Grafik histogram ini dapat disusun setelah tabel distribusi frekuensi telah dibuat terlebih dahulu. Yang kedua, itu ada polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah representasi visual yang menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak pada nilai-nilai titik tengah kelas. Yang terakhir ada OGIF. OGIF adalah representasi visual yang menggunakan dua segmen grafis yang terdiri dari garis frekuensi kumulatif kurang dari dan garis frekuensi kumulatif lebih dari. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat jenis-jenis grafik distribusi frekuensi di Excel. Nah, di sini sudah terdapat data-data yaitu kelas, frekuensi, frekuensi relatif, range awal, range akhir, nilai tengah atau median, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan cara membuat grafik histogram. Untuk yang pertama, kita memerlukan data kelas dan juga frekuensi. Ini kita blok, kemudian kita pilih insert, lalu kita pilih yang pertama, insert column or bar chart. Kemudian kita pilih yang pertama, cluster column. Lalu kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat chart design teman-teman. Terserah mau pilih yang mana, tapi di sini saya memakai yang style 9. Nah, ini kan masih lebar teman-teman. Untuk membuat dia seperti histogram, kita tekan ini, kita pilih format. Lalu kita pergi ke format selection. Kemudian di sini ada yang namanya gap width. Nah, ini kita kurangi sampai 0. Nah, ini dia teman-teman. Sudah dapat kan? Untuk membuat dia terlihat lebih jelas, maka kita memerlukan garis. Pertama-tama kita pencet lagi. Kemudian kita pilih yang namanya solid line. And then sudah jadi, teman-teman. Di sini terdapat chart title, kita ubah menjadi histogram hasil nilai UTS. Nah, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke polygon frekuensi. Nah, untuk datanya kita memerlukan data kelas dan juga frekuensi. Nah, ini kita blok dulu ya teman-teman. Kemudian kita pilih insert. Lalu di sini kita memakai insert line or area chart. Lalu kita pilih yang kedua, stacked line. Lalu kita geser terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini juga terdapat chart design ya teman-teman. Saya akan memilih yang style 7. Nah, seperti yang tadi di sini belum terdapat titik garisnya. Untuk mendapatkan titik garisnya, kita harus menekan. Kemudian kita pilih Change Chart Type. Lalu kita pilih Line. Kemudian kita pencet yang Line with Markers. Lalu kita okekan. And voila, jadi teman-teman. Nah, seperti yang tadi, di sini ada chart title-nya. Lalu kita ganti menjadi Polygon Frekuensi hasil nilai UTS. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Selanjutnya, kita akan membuat OGIF. Nah, untuk yang terakhir ini, teman-teman, kita memerlukan nilai tengah, frekuensi kumulatif kurang dari, dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, seperti yang tadi, kita blok dulu, lalu kita tekan insert, kita tekan yang ketiga, teman-teman, kita pilih, lalu oke.
Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita seret dulu ke bawah. Di sini juga terdapat chart desain teman-teman. Di sini saya akan memilih yang style 9. Kemudian kita pergi ke change chart type. Kemudian kita pilih line. Lalu kita pilih yang keempat, line with markers. Lalu kita okekan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita ganti chart title-nya. Kita buat OG hasil nilai UTS. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Di sini terdapat 2 garis ya teman-teman. Untuk garis pertama yaitu warna biru, ini merupakan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan garis berwarna oranye, ini merupakan frekuensi kumulatif lebih dari. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa.